Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, NIM 112200059 dari kelas Bela Negara G. Salam Bela Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS dengan tema Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara. Untuk materi pertama, saya memiliki quotes dari Presiden Soekarno. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Kemudian, pengertian dari ideologi. Secara bahasa, ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos, yang artinya bentuk, dan kata idein yang artinya melihat. Kemudian secara istilah, ideologi memiliki arti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Berikut adalah ideologi di dunia. Yang pertama, liberalisme, contohnya adalah di negara Amerika Serikat. Yang kedua, sosialisme, contohnya negara Kuba. Yang ketiga, konservatisme di negara Britania Raya. Kemudian fasisme itu pernah ada di negara Italia pada Perang Dunia Kedua. Kemudian komunisme ada yakni di negara Cina. Kemudian Pancasila yaitu Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi ideologi, namun itu hanyalah cabang dari keenam ideologi ini. Kemudian pengertian Pancasila. Secara bahasa, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara istilah, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian sejarah Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Seperti pada gambar, itu adalah sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, seperti inilah skema sejarah lahirnya Pancasila. Yang pertama, zaman prasejarah. Setelah itu, Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dan muncullah kerajaan-kerajaan. Kemudian zaman kerajaan Kutai. Ditemukan 7 yupa yang dibangun saat acara kenduri sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan. Raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Kemudian muncullah kerajaan Sriwijaya. Raja yang terkenal adalah Syailendra, prahasti kedudukan bukit, bercirikan kedatuan. Pendidikan juga sudah maju dengan adanya Universitas Buddha. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya berbunyi Marfuat Vanua Sriwijaya Sidavatra Supiksa. Kemudian setelah Sriwijaya runtuh dan sebelum kerajaan Majapahit muncullah kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Majapahit tahun 1293. Kerajaan yang terkenal adalah Hayam Wuruk. Terjadi Sumpah Palapa, yaitu untuk mempersatukan Nusantara, dan kata Nusantara lahir dari kerajaan Majapahit. Empu Prapanca menulis Negara Kertagamaian dalam terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular dalam bukunya Sutasoma. Di dalamnya terdapat slogan Persatuan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Setelah zaman kerajaan Hindu-Buddha muncul, kerajaan Islam kemudian muncul. Zaman penjajahan, Portugis datang membawa 3G, Glory, Gold, Gospel. Kemudian VOC datang, dan Belanda datang menjajah Indonesia 3,5 abad. Kemudian pada saat penjajahan Belanda, muncullah kebangkitan nasional oleh para pemuda. Dipelopori oleh Budi Utomo
dan muncullah organisasi-organisasi yang lain, seperti Indische Partij. Kemudian, di zaman penjajahan Jepang, Jepang hadir di Indonesia dengan mengaku saudara tua Asia. Tetapi sebenarnya, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI di Indonesia. Kemudian, sidang BPUPKI pertama, yaitu membentuk rancangan rumusan bangsa Indonesia. Kemudian sidang BPUPKI kedua, membentuk Panitia 9. Kemudian, setelah Jepang dibom oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah kepada sekutu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat vacuum of power, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI yang pertama, dirumuskanlah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat 5 dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Seperti inilah Pancasila, Garuda Pancasila, setelah 3 kali mengalami perubahan. Kemudian pertanyaan, apakah Pancasila adalah ideologi negara? Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Kemudian, fungsi ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna. Kemudian, Pancasila sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kemudian, nilai-nilai dalam Pancasila ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar, nilai yang diinginkan manusia, didasarkan pada kodrat manusia, diperjuangkan oleh manusia karena berharga. Kemudian, nilai instrumental, dipedomani di dalam sistem politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah. Kemudian, nilai praktis, nilai implisit yang terkandung dalam sikap, perilaku, serta perbuatan. Perwujudan nilai instrumental dan nilai dasar. Nilai dasar sendiri adalah sila-sila Pancasila. Kemudian nilai instrumental sendiri adalah dari pembukaan undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Kemudian nilai praktis adalah tata cara masyarakat dalam mempraktikkan nilai instrumental dan nilai dasar. Kemudian sifat Pancasila. Yang pertama terbuka. Terbuka di sini adalah menerima reformasi, penguasa bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengemban amanah masyarakat. Kemudian komprehensif. Komprehensif di sini yaitu nilai-nilai dan cita-cita bersifat menyeluruh tanpa keberpihakan. Negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Berikut adalah konsep Pancasila oleh Sujiwo Tejo. Saya mendapat konsep ini setelah melihat di Twitter. Saya kira ini sudah merupakan perwujudan Pancasila yang diinginkan oleh Soekarno. Yang pertama, dasar Pancasila. Dasar Pancasila yaitu sila ke-1, kedua, dan ketiga. Cara mencapai dari dasar Pancasila tersebut adalah dengan sila keempat, yaitu dengan permusyawaratan. Kemudian tujuan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Seperti hierarki piramidal. Kemudian pertanyaan, mengapa ideologi Pancasila? Mengapa harus Pancasila? Yang pertama, nilai falsafah yang mendasar dan rasional. Yang kedua, teruji kokoh dan kuat sebagai dasar negara. Ketiga, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Keempat, mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk dan beragam. Kelebihan ideologi Pancasila. Pertama, dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur.
Yang kedua, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Yang ketiga, memberi inspirasi dan tata masyarakat bebas. Yang keempat, menjadi sumber etik sosial. Yang kelima, sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Kemudian, setelah ada kelebihan, pastilah ada kekurangan. Yang pertama, memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Kedua, adanya kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal. Ketiga, terlalu normatif. Keempat, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Yang kelima, Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis bersama-sama. Kemudian, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dalam pendidikan, menjaga ketertiban serta menjaga persatuan dan kesatuan baik di kampus maupun di luar kampus. Menjadi mahasiswa yang berprestasi, menjaga tata tertib di kampus. Kemudian dalam tata kelola bernegara, saling membantu sama warga, menghargai dan menghormati sang saka merah putih dan lambang negara Indonesia, serta simbol-simbol negara lainnya, menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Kemudian dalam masyarakat, disiplin dan tepat waktu dalam bekerja maupun pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam disiplin, kebersihan, dan ketertiban lingkungan. Selalu mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan, Indonesia sebagai negara majemuk yang memiliki berbagai macam budaya dan warisan leluhur. Untuk menghadapi perkembangan zaman sekarang ini, diperlukan sebuah ideologi atau dasar pemikiran. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diaplikasikan sebagai ideologi negara yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Sudah benar saat Pancasila disebutkan sebagai ideologi negara, karena kita dapat mencapai tujuan negara ini dan membuat generasi muda bangga dan cinta pada tanah air sendiri. Daftar pustaka. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dapat melalui email saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.